emang ya kita siap menjadi penjaganya. Anak kami yang adiknya yang di Perancis itu juga update terus tanya kalau tiba-tiba dia lihat fotonya Buyanya mukanya agak lesu. Bunda kayaknya Buya gitu, adik ngomong sama Buya langsung aja gitu, sendiri WhatsApp suapnya langsung happy. Wah anakku mikirin aku. Emang ini melo. Selar tulis. Bisa bohong dan kan nggak muda ya, emang masih muda. Masih. Wait sih. Jadi kadang pokoknya jangan anggap saya itu sebagai magic stick gitu ya. Jadi sebagai tongkat ajaib gitu yang datang bim salah bim yang tadinya barang nggak bagus jadi bagus gitu. Semua akan melalui proses. Tentang Buyanya, semoga Buya amanah. I firmly believe that we shouldn't idolize political figures. Jadi kayak kalau salah silakan ditegur, datangi. Itu kalau untuk akunya sendiri jangan menghamba kepada pimpinan gitu loh maksudnya. Kalau pimpinan salah ya tegur gitu maksudnya. Jangan dipuja. Jangan dipuja-puji. Ini adalah hal besar pertama dalam hidup saya kayaknya ya, yang saya tidak bersama ibu gitu. Ini hal besar pertama. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Oke, jumpa lagi di YS Podcast bersama saya Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Kesempatan istimewa saya dapatkan bersama keluarga Mi Iqbal. Sangat luar biasa, banyak hal yang akan kita coba kulik. Ini di luar dari biasanya yang ada di media. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli Saudi atau asli Lombok? Lahirnya di Mogading. Oh gitu. Saudi banget. Itulah. Ada Bu Sinta juga di sini. Assalamualaikum. Ada Mbak Rena. Oke, kok ini Rena ya? Bener. Rena. Mi, yang sering saya lihat di foto berempat. Iya. Mana yang satu lagi, Mi? Yang satu lagi sekolah. Jadi tidak bisa meninggalkan ini karena sudah semester akhir. Jadi dia bisa meninggalkan sekolahnya paling enggak untuk jangka waktu karena keinginannya untuk mendampingi ayahnya. Mengawasi ayahnya. Nggak gitu. Pokoknya di Pokoknya dia sempat pulang untuk menemani di sini. Karena kebutuhan non kampanye. Terus kebetulan nyangkut. Ya, pokoknya gitulah. Nah yang satunya nggak bisa meninggalkan sekolah. Dia lagi sibuk sekolahnya di Prancis gitu. Namanya Baik Mahatma Sofi. Baik Mahatma Sofi Arisa. Punya khusus banget gitu ya. Airing of information. Wah, pokoknya ini kita happy. Kesempatan ini happy sangat luar biasa. Yang pertama, saya ke Mbak Rena dulu. Mati deh. Ini kita kulik pokoknya. Ini tukang spill nih. Mbak Rena, Bocor halus. kalau yang biasanya kan wajarnya nih, anak-anak ini misalnya jadi kepala sebuah OPD, misalnya pindah-pindah tuh di wilayah perangkat daerah. Pindah-pindah provinsi, NKRI. Kalau Mbak Rena ini gimana? Sudah berapa sekolah anak diplomat ini yang sudah disinggahi ini? Apa ya? Enggak banyak sih. Aku Buya kan dulu di Rumania. Ada apa lahir di Rumania. Iya. And then I think opti bahasa pertama aku itu bahasa Rumania, tapi udah lupa. Tapi ibunya masih fluent. And then Indonesia, habis itu ke Austria, habis itu ke Indonesia lagi, habis itu ke Turki terakhir. Wow, sudah. Kalau di sini kan kita biasanya penyelesaian ya di dalam daerah ya, tapi ini sudah penyelesaiannya udah di internasional. Nyaman manggil Buya itu kenapa dipanggil Buya? Dari Buya. Dari kecil ya kan maju. Itu dulu kita sepakat sama teman-teman, beberapa teman gitu. Besok kalau kita punya anak, mereka manggil kita Buya ya. Jadi dia juga manggil sahabat saya itu Buya gitu. Buya Zaim, Buya siapa gitu. Oke, jadi udah sepakat sejak awal ya. Nah,
berikutnya nih saya tanyakan ke Bu Sinta nih. Siap. Bu Sinta, Ente jangan buka-buka rahasia. rahasia dapur kita mau kulik dulu ini nih. Pertama kali ketemunya seperti apa? Mengenal nih Iqbal dulu dikenal Songel ini. Iya, tapi kalau waktu saya kenal Mas Iqbal itu tahun 98 ya. 98 itu belum tahu kalau Songel. Masih kayak baik-baik aja, Jaimnya sangat baik. 98 ketemu waktu itu Mas Iqbal udah di Kemlu, saya juga masih kerja, ketemu di tempat kerjaku ya. Habis itu hilang, benar-benar hilang Mas. Ke tim-tim, tapi ya nggak ada kontak, nggak ada Sekarang ghosting ya? Ghosting betul. Terus habis itu kita nikah 2000, habis itu saya sempat tanya waktu itu kok ghosting, gimana jawabannya? Karena dari awal ketemu saya sudah yakin ini orang akan menjadi istriku gitu ya. Itu rayuannya. Jadi di ghosting, oh gitu. Kami nggak pakai pacaran. Nggak ada periode pacaran. Langsung tembak begitu. Ketemu, pisah dia tahun ya, pisah setahun lebih ya, setahun setengah ya. Pisah setahun setengah, langsung tembak, mau nggak jadi istriku gitu. Terus dia jawabnya gini. Terus entah dulu ya, aku pikirin dulu gitu. Anak kota biasa. Oh, ketemu anak kampung kan, langsung dimanuver gitu. Pas bulan puasa ya, gue cek ke ibu dulu. Ibu welcome banget, almarhumah welcome banget. Itu setelah 3 kali propose, baru ini nih, yang begini modelnya ini nih. Terima. Sisa 3 objek yang berbeda diajukan. Yang ini nih baru kenal cuman seumur jagung gitu, baru kenal langsung ceria, langsung bersemangat gitu, apa namanya ibu gitu. Dites sama ekskursi, lulus gitu terus. Beliau udah kalau feelingnya ibu saya percaya aja lah. Terus saya pulang pas bulan puasa, sampai di rumah langsung nge-move kan. Padahal nggak ada juga yang nawarin saya mau dijodohin gitu. Tapi saya bilang sama dia, bilang Mas Peter, bilang, ini aku udah sampai di rumahku di Lombok. Bapak gunanya, kamu udah punya calon belum? Iya. Terus kalau belum, bapak mau jodohin. Kalau sudah, ya sudah gitu. Jadi yang jelas-jelas aja nih statusnya gimana nih, iya apa enggak gitu. Terus dia jawab, iya deh gitu. Oke deh. Iya deh, pakai deh. Padahal nggak ada juga yang mau jodohin saya gitu. Semuanya apa? Langsung deh mulai persiapan langsung. Banyak ada kesamaan Tiang nih. Jadi Tiang juga sama. Calon istri ini ternyata sedang bermunajat sendiri. Ibu saya bermunajat sendiri, ketemu itu. Akhirnya sama Tiang nggak aja pacaran. Oh sama-sama doa. Sama-sama doa. Tiang nggak pacaran, sama Tiang aja langsung nikah. Kita kan modalnya Songel itu. Iya. Kalau saya sih kenapa pengen langsung nikah itu karena gaji pegawai negeri waktu itu cuma 125.000, untuk kos aja nggak cukup. Gimana buat pacaran gitu loh kan? Nggak ada. Efisiensi berarti? Nggak ada dana buat ngafi, nggak ada dana buat nggak. Jadi mendingan nikah aja lah sekalian gitu. Masya Allah. Oke, kita kembali ke Direna. Ini nih, mengenal Buya. Buya ini kan ampun. Belum. Buya ini kan sejak diplomat sangat luar biasa, udah dipandang orang. Ya, nih tapi apa sebetulnya di rumah nih? Bongkar dikit dong rahasianya. Buya itu di rumah itu seperti Tolong Kak, katanya sedikit. Apa ya? Yang mana ya? Mbak ini bisa nggak mintanya sedikit? Ya, waktu sedikit my way. Ini kita buka pet dari Nggak aib juga. apa ya? First thing I think semua orang yang kenal dekat sama Buya bisa agree kalau Buya tuh cengeng, kayak drama. Terus kayak hal dikit tuh bisa tiba-tiba nangis gitu loh. Kayak pernah waktu itu aku lagi apa gitu, aku lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba ini kayak udah gede ya, kok bisa tiba-tiba udah gede, tiba-tiba nangis sendiri tanpa ada yang membuat beliau ngajak nangis gitu. Kayak terus kan aku terganggu ya di kamar, tiba-tiba ada bapak nangis, kayak oke boy, semangat. Terus Buya suka bereksperimen dengan hal-hal. Jadi Buya tuh dulu pernah kuliah arsitek, cuman gak lulus, jadi mungkin kayak masih ada keinginannya. Belum selesai.
Jadi kayak suka tiba-tiba pagi-pagi tuh ada suara bor di rumah, terus lagi ngebuka-buka lemari, jadi dipakein tali biar otomatis gitu ngebuka tong sampah. Bayang nggak? Kayak gitu deh, tapi mengganggu pagi hari karena basic. Atau enggak masak Indomie, dulu tuh aku nggak boleh makan Indomie karena MSG. Terus waktu itu tumpahin Indomie, gue tau bikin buaya, terus gue bikin Indomie mie instan. Gue bikin Indomie pakai bumbu nasi ikannya sendiri, which is jujur banget itu kayak gak ada rasanya. Cuman kan dulu gue jarang pulang, jadi kayak lagi di rumah terus bikin aku mie, jadi kayak ya makasih Bu ya, tapi itu benar-benar Indo. Masa mie instan, tapi mie nya doang, terus pakai bumbu-bumbu yang kayak gak tau itu dari mana itu ide. Hambar. Tapi terus waktu Buya nanya enak Kak, kamu jawabnya Enak. Ini dia kuncinya. Sangat luar biasa. Tapi selama bertugas nih, tentu kan sebagai keluarga pengorbanan kan. Jauh dari Buya, kemudian sudah terbiasa sejak kecil. Memang berbeda. Seorang diplomat ini kan pengamanan, fasilitas dan segala macam. Yang Rena rasakan sebagai anak seorang diplomat ketika di luar negeri. Kan aja deh, soalnya boleh campur-campur Inggris nggak kan? I never feel like I don't have Buya, karena Buya tuh benar-benar dulu kan pakai apa sih Yahoo Messenger. Iya, ya. Walaupun Buya lagi kayak ada di luar dinas itu, tetap kita chat setiap hari, video call. Terus pas aku udah punya handphone sendiri, kayak Buya nggak salah ya, aku kan ngomong jujur. Iya. kok nangis. Kayak I always feel like he's one call away. Jadi kayak aku tahu kalau aku nelfon tuh pasti diangkat. Jadi I never feel like kayak Buya tuh tidak ada gitu. Kayak ada mulu. Gitu. Jadi nggak ada, I don't know, from my point nggak ada yang kayak aduh, sudah banget kayak gini banget, biasa aja sih. Iya. Tapi benar-benar merasakan bahwa ya setiap saat itu ada Bu Rena gitu. Iya, karena even Buya kalau lagi meeting tetap diangkat teleponnya. Kalau pas Buya dengar aku nggak penting, baru kayak Buya lagi meeting ntar lagi ya. Tapi kalau lagi penting, kayak like there was one time aku ada kecelakaan kecil, Buya lagi dapat itu di Jakarta dengan macetnya, in the matter of 10 minutes Buya udah sampai. Kayak jadi aku nggak pernah merasa kayak bokap gue nggak ada, pernah ada. Thank you Buya. Ini. Itu jadi Wow. tisu cari tisu. Saya di Bu. Pokoknya Iqbal ini nanti saya tanya. Bu Sinta. Selama ini saya mengikuti betul, bahkan saya kulik-kulik di medsos saya. Ternyata ketika Iqbal diangkat sebagai dubes Turki, Tiang posting Mami. Artinya kebanggaan Tiang nih sebagai warga Saksa. Saat itu Tiang, oh ternyata saya posting. Artinya saya yang tidak tahu Mami, nggak pernah tahu, tidak pernah bersentuhan. Ternyata bangga itu muncul. Bu Sinta. Ya. Pengorbanan. Ini kita tahu Mami selama 2 tahun ini itu betul-betul menghibahkan weekendnya, karena saya pernah ketemu di bandara. Jadi Jumat pulang, Senin pagi balik. Begitu. Dan itu tahunan rutinitas itu. Apa yang cukup berat ketika mulai, itu kan belum memutuskan. Iya. Buat Bu Sinta. Jadi gini, sebenarnya dari awal kita nikah itu kita bukan tipikal keluarga yang atau suami istri yang harus fisik ketemu setiap saat gitu, dan itu udah dimulai dari awal banget kita nikah ya. Jadi bahwa keberadaannya tidak selalu ada di rumah itu sudah terbentuk lama itu. Jadi bahwa pada saat dari tahun 2023 kemarin mulai ke Lombok, pulang pergi Jakarta, di Jakarta pun tugas, kemudian ke Lombok setiap weekend, itu secara fisikly itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang baru. Salah satu yang kalau kita bilang agak berat itu lebih ke kita mempersiapkan diri untuk perjuangan apa ini gitu yang akan dilakukan gitu, bahwa memang rencana pulang itu sudah ada dari dulu banget, dari sebelum kita nikah juga udah diomongin. Cuma dulu tuh pikirnya ya sekedar nanti kita menghabiskan masa pensiun itu di Lombok gitu, segitu gitu. Pada saat awal itu pemikirannya, ternyata jatuhnya jauh lebih cepat gitu kan ini. Jadi yang berat sih itu lebih ke kalau tidak ada di rumah, kemudian pulang pergi dan sebagainya, itu nggak bisa dibilang pengorbanan ya Kak. Iya.
Karena ya itu seperti anak-anak selalu bilang kalau mereka tuh selalu bisa mengontak bapaknya ya kapan aja. Kalau anaknya nelfon pasti diangkat, kalau istrinya nelfon kadang-kadang diangkat ya. Most of the time. Iya karena inilah itu juga kita tuh selalu pakai prinsip non-news is good news gitu. Jadi kalau nggak ada, insya Allah kalau nggak harus selalu saya sama Mas Iqbal ya, nggak harus selalu yang terus-terusan telepon-teleponan setiap hari. Itu berapa hari sekali terakhir? Dia tahu bahwa dia selalu ada di hatiku gitu. Sebelah lagi dong. Itu nangis. Oh iya, emang kelemahannya Mas Iqbal ada di anaknya. Gitu, jadi itu sebenarnya nggak pengorbanan juga sih, itu ya, perjuangan bersama ya. Bangkit bersama. Nih, saya ke Mami. Mami ini sepengetahuan saya orang yang sangat dekat dengan almarhum Ibu. 2018, Mami rela ngambil cuti panjang Mi untuk membersama Ibu. Bahkan dalam setiap langkah penting yang krusial banget, fatwa Ibu lah nomor 1. Memutuskan ini Mi. Apakah dulu pernah bermunajat ke Ibu, menyampaikan ini sebelumnya? Iya, saya pernah menyampaikan ini ke Ibu. Dan saya tahu persis karakter ibu saya, kepedulian sama orang. Iya. Ibu itu orang yang kayak kenikmatan hidupnya adalah dari nyenengin anak-anaknya. Jadi dia memuaskan, jadi kebahagiaan dia adalah ketika anak-anaknya well taken care of, anak-anaknya oke semua, bahagia. Padahal ibu juga punya usaha sendiri, punya pekerjaan sendiri, punya tabungan sendiri. Harusnya beliau bisa menikmati hidup, tapi saya nggak pernah lihat beliau menikmati dengan cara beli sesuatu kosmetik atau apa yang mahal, nggak pernah. Dia semua buat anak gitu. Begitu juga bapak, dan saya ngelihat ibu tuh care sekali dengan orang lain. Nah, ketika saya ngomong bahwa saya pingin Bu, saya kepanggilan jiwa saya itu saya ngomong tuh tahun awal-awal 2000-an lah, tahun 2000-an gitu saya ngomong, kok panggilan jiwa saya tuh community development Bu ya, bukan di diplomasi gitu loh. Gitu. Terus saya sampaikan keinginan saya pulang, ibu tuh welcome ngomong gitu. Tapi ibu tahu bahwa bapak ingin sekali saya jadi duta besar gitu. Jadi ibu support ayahnya, udah bapakmu kan udah bilang pokoknya jangan keluar dari Kemlu selama beliau masih hidup gitu. Sebelum jadi duta besar. Ya, sebelum jadi duta besar. Jadi akhirnya ibu selalu support posisinya bapak. Jadi udah kita jalanin aja. Nah pas setulis sudah jadi duta besar, bapak ibu waktu itu hadir di dalam pelantikan. Itu kita diskusi lagi tentang masa depan, tentang apa. Sudah agak berbeda posisinya bapak maupun ibu gitu. Jadi ya besok nanti lihat aja lah kemana ya Tuhan membawa perjalanan hidup ini. Kalau kamu memang harus mengabdi di kampung halaman, ya mengabdilah katanya gitu. Iya. Wow. Jadi ya sangat betul-betul jadi fatwa utama ini. Iya, dan orang-orang tuh tahu kalau saya tuh nggak bisa bilang, kalau ibu bilang A, B, B gitu. Dan banyak orang yang tahu ketika saya nggak mau melakukan sesuatu, dia akan ngelobi ke ibu saya gitu. Nanti ibu saya yang nelpon saya, nelponnya bantu ini, udah langsung saya terjun bebas itu langsung, kalau udah ibu udah merintahkan gitu. Dan ini adalah hal besar pertama dalam hidup saya kayaknya, yang saya tidak bersama ibu gitu. Ini hal besar pertama. Dulu kalau saya ada hal-hal penting yang urgent gitu, saya selalu minta restu, minta doa dari beliau. Kalau saya nggak sempat gitu, saya telepon ke istri saya, terus minta, yang tolong telepon ibu, aku ada situasi begini, tolong mintakan doa gitu. Nah, jadi dia biasanya telepon ibu gitu. Wow, sangat luar biasa, Bu Sinta. Dalam keputusan pensiun dini, bahkan itu sering Mami sampaikan, ada sebetulnya yang sudah nyata di depan, yang siap tanpa harus berkompetisi, artinya berkompetisi berat gitu. Nah, ketika diskusi
apakah ada yang muncul ini, kali lagi buka dapur ini ya. Sebetulnya diskusi berat apa yang sehingga memutuskan baiklah ini harus diambil. Saya ingat betul survei awal Mami itu memang selalu di bawah. Dan itu kan membangun kepercayaan diri. Kalau Mami tipe orang optimis, tapi kan bagi keluarga ini belum tentu frekuensi. Iya memang satu kita tuh percaya kita tuh percaya Mas Iqbal itu tipikal orang yang nggak kalau melakukan sesuatu difikirkan. Jadi pada saat dan dia meyakinkan juga apapun yang terjadi dalam perjuangan ini, kami ini keluarga ini tidak akan goyang lah gitu. Jadi apa tidak jadi pada saat itu karena memang kondisinya kan harus mengundurkan diri kan. Ya. Tapi seperti itu bukan keputusan melepas yang katanya akan diberikan yang sudah di depan mata itu gitu sebenarnya yang jadi concern kami keluarga termasuk anak-anak kami bertiga itu masuk ke dalam dunia politiknya yang kita takut, yang kita worry ya Kak ya, karena dunia politik dan kami kalau masih banyak kan waktu kuliahnya juga dia aktivis, jadi dia sudah main di situ gitu. Saya enggak, anak-anak juga kan enggak. Jadi kita tuh suka ngobrol bertiga, itu yang kita takutkan itu bagaimana itu dunianya, kemudian seberapa kuat Buya melawan hal-hal yang seperti itu gitu. Cuma lama-lama gimana Kak? Bikin kontrak. Oh yang Pak lumayan berat dari mulai bulan September ya mulai jalan. Itu kita baru saya duluan yang ngasih blessing itu April. Anak-anak tuh masih baru Mei akhir apa ya? Enggak kan 3 bulan. Itu lama, benar-benar lama karena ya itu karena menurut mereka ini kan yang akan mengalami efek baik positif atau nauzubillah kalau ada yang negatif kan sebenarnya lebih ke anak-anak kan. Ininya gitu. Jadi itu mereka tuh bertimbang anak dua gadis-gadis kami inilah yang ini sampai akhirnya kita ngobrol bertiga, kita niat kalau kita lihat apa yang dilakukan Bu Yana, niatnya tuh lulus kok, bukan mau kemana-mana segala macam. Yang kita sampai bikin grup WA atau belum? Iya, sampai kita tuh bikin grup WA. Ada grup WA tuh kita bertiga. Jadi kita punya grup yang berempat. Ada di grup bertiga. Anda bikin nggak ada mami. Itu kebiasaan mereka selalu bikin -1. Itu kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya biasanya bosnya ada yang nggak diajakin nih. Kalau posisi tinggal. Ya jadi itu grup itu misalnya kalau kita udah punya worry apa kita numpuk di situ ya Kak. Tuh kalau Buya lagi ada kan saya suka dampingin karena anak-anak maksudnya kamu juga ya waktu itu sempat yang pergi nggak sama bunda ya. Buya lagi ngapain dikirim, Buya lagi ini terus kita bahas bertiga gitu. Julid sih bahasa. Ya mereka ini banyak dapat terekspos ke dark side of the politics gitu. Iya. Jadi kan penuh berita-berita tuh buruk semua tentang politik, korupsi dan sebagainya. Jadi mereka worried bahwa saya bisa nggak, yang mereka tanyakan bisa nggak Buya tetap jadi Buya seperti yang kami kenal ketika masuk di dalam lingkungan yang seperti itu gitu loh. Nah jadi sementara saya tuh kalau nggak maju tanpa keluarga itu nggak firm gitu loh, karena mereka ini penjaga saya. Yang mengingatkan saya tuh mereka gitu loh. Jadi ketika kita kampanye sekarang ini, orang main fitnah ke kita, mereka nih yang jaga. Terus udah kita pokoknya nggak boleh ikut-ikut fitnah. Jangan ajarin anak-anak muda di tim media sosial kita itu fitnah, hoax dan black campaign. Kita sudah konsisten dengan jalan baik politik gitu. Ya, kita konsisten gitu. Ya, saya memantau bahkan ada sebuah video yang mohon maaf dengan kakak kayaknya. Ya saya itu bahkan diisukan bahwa apa ini lalu Iqbal kenapa mencipika-cipiki dengan perempuan? Kak, apa nih? Rasakan nggak tekanan di media? Tekanan enggak, teman kayak lucu aja gitu loh. Emang nggak ada hal yang lebih teman patut digoreng. Dan aku sama Buya mirip. Terus juga ada banyak foto di Instagram officialnya yang ada aku lagi bikini sama Buya. Jadi kayak nggak berbasis gitu tuh fitnya, kayak ada fitnah yang lebih keren dong. Boleh gak sih ngomong gitu, cuman kayak gak apa-apa, biasa aja sih. Kalau bahasanya anak-anak tim kita tuh saking susahnya mencari apa yang bisa digoreng, akhirnya kan mereka keluarkan tuh kan jadi menunjukkan kebodohan mereka ya bikin ini tapi ketahuan betul bahwa mereka tidak riset gitu. Ya cuman kita balas-balasin tuh, ada yang komen, kan banyak yang komen tuh itu anaknya gini ya, ada satu orang yang komen bukan anaknya sudah terverified. Tapi justru aku komen hai saya anaknya itu beneran saya kok. Terus dia masih yang kayak masa sih bukan
oh maaf ya mbak, soalnya setahu saya anaknya pakai kerudung gini. Kan ada 2 ya? Iya. Juga dia minta maaf, abis minta maaf dia nge-follow aku. Dapat follower dong. Enggak, apa private Instagramnya. Soalnya lucu aja. Oke. Wah, luar biasa kakak. Ini kan tadi membayangkan bahwa menjadi putri-putri inilah yang menjadi memberikan proof terakhir ini terhadap langkahnya. Apa sebetulnya yang sebagai anak nih, anaknya Buya, sebetulnya hal apa yang paling ditakutkan? Aku takut korupsi. Korupsi scary dan aku mikir kayak once you get your hands dirty, balik lagi itu susah karena kan pasti ada jadi blackmailing. And it's a mindset thing gitu kan. Kayak gak tau sih aku mikirnya ya, once you are money oriented, everything else tuh hilang gitu. Jadi kayak menghalalkan segala cara buat war. It's scary. Dalam perjalanan, saya melihat perjalanan masa kampanye ini berat sekali. Sampai kalau tidak salah titik ke 700 sekian itu Nek Iqbal harus betul-betul rehat. Terakhir Mami udah mulai pulih itu langsung ke Muhammadiyah. Iya, saya ke Muhammadiyah itu pas baru habis yang sakit. Ini pulang dari Jakarta. Pulang dari Jakarta itu Mami sempat harus betul-betul istirahat dulu, kosongkan dulu masa kampanye. Nih, dalam pengalaman turun selama ini, jauh lagi-lagi nih, menjaga jarak dengan kakak, dengan Bu Sinta. Apa tantangan terberat selama masa kampanye nih? Apa ya? Tantangan terberat itu kadang-kadang saya merasa saya turun itu tulus. Saya ketemu dengan masyarakat, saya menikmati sekali. Tapi ada aja anggapan bahwa itu pencitraan gitu loh. Padahal saya natural sekali gitu turun itu. Jadi ketemu dengan masyarakat, gendong anak. Memang saya suka anak kecil gitu. Nah, makanya waktu begitu selesai kampanye sudah penghitungan kemarin itu sudah kelihatan hasil quick count-nya menang itu. Terus kita turun ke daerah di Selong Belanak. Berdua kita pergi ke sana, ketemu di seorang difabel, Pak Samudi, yang istri memang sudah ngajak lama untuk ke sana. Ayo kita temuin difabel yang bikin PAUD. Dia difabel tapi dia justru bikin PAUD dan justru menjadi empowering orang-orang yang tidak difabel gitu ya. Karena kita pingin ketemu ke sana, terus kita saya bilang sama dia, aduh nikmat sekali yang ya bisa turun ke rakyat, bertemu dengan masyarakat tanpa ada orang suzon bilang ini pencitraan gitu loh. Enak banget gitu, capek dianggap pencitraan gitu loh. Padahal itu bagian yang natural dan saya bisa bertahan sehat di dalam proses kampanye itu karena memang saya menikmati. Saya 28 tahun jadi abdi negara, saya nggak punya banyak kesempatan ketemu dengan rakyat di bawah gitu. Kita ini kayak menara gading di atas, kita sibuk hanya membaca tentang situasi rakyat gitu. Jadi saya menikmati itu sesuatu yang sangat fulfilling gitu, sangat seperti apa, obat pelipur lara gitu. Ini sudah berdasarkan quick count, real count yang sudah C1 di KPU ini kan udah menang Bu Sinta nih. Nah ini perjuangan yang betul-betul dari 1% ke 42 ya Mi ya. Ini saya ngikuti setiap tahapan, melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Bahkan diskusi awal mungkin 2 tahun lalu saya sama Ustadz Zamroni nih. Ya, saya sering ketemu dan sering kita bahas Mami itu. Artinya ini sebuah perjalanan panjang. Saya banyak dapat cerita dari beliau tentang Mami itu. Pada akhirnya hari pemungutan suara Mami mendapat mandat Bu Sinta. Pandangan atau ini kan sudah insya Allah sudah tinggal dilantik tanggal 25 Januari Mi ya. Informasi terakhir itu. Ya, informasi terakhir saya dapat 25 Januari kalau pelantikan. Melihat luasnya dan bersentuhan ini berbeda sekali dengan diplomat. Betul. Diplomat itu menara gading. Kakak utusan presiden ada di negara lain itu, pengawasan dan lain-lainnya. Bayangan Bu Sinta sekarang nih, sekarang berada di sini, Mami pulang kampung ini. Jadi gini, ada dua yang berbeda gitu. Yang pertama untuk persiapan pulang dan bergabung bersama dengan teman-teman masyarakat NTB itu insya Allah saya merasa dari hasil kemarin ikut kampanye, ikut turun belusukan tuh juga insya Allah sih nggak ada masalah. Cuma ada masalah hal-hal yang kayak
harus dipelajari lebih dalam masalah yang terkait posisi saya yang sebagai istri yang pekerjaannya terkait dengan kami, nggak bisa saya lepas karena itu adalah hal-hal yang terkait dengan istri gubernur gitu. Given gitu ya. Nah itu harus dipelajari. Saya perlu waktu untuk mempelajari itu semua karena beda banget, karena waktu saya bergabung di kayak Dharma Wanita di Kementerian Luar Negeri itu kan kementerian pusat gitu, dari bawah yang akan ngasih ke pusat. Nah kalau sekarang ini kan saya ada, jadi banyak harus dipelajari. Tapi basically sih kalau untuk turun dengan masyarakat, ibu-ibu itu banyak sih yang pengen saya lakukan gitu. Kemarin ketemu banyak dari anak-anak, termasuk Iqbal juga titip pesannya gitu ya, dekat sama rakyat gitu, karena nggak mungkin kita bisa dengar yang benernya kalau kita sendirian turun sendiri gitu. Jadi ya itu pesannya. Saya juga dia turun juga. Ini Dia turun juga. kampanye Akbar ikut kakak nih. Pada akhirnya secara totally ini betul-betul lahir batin Buya harus jadi. Setelah menang, kakak ini apa yang harapan ke depannya terkait Buya? Yang kamu bilang kamu pengen what you Itu ya want to do. tentang Buyanya, kalau tentang Tentang kamu apa ya, what you want, kakak mau Apa yang diinginkan? Kalau tentang Buyanya, semoga Buya amanah. I firmly believe that we shouldn't idolize political figures. Jadi kayak kalau salah silakan ditegur, datangi. Itu kalau untuk akunya sendiri, Jangan menghamba kepada pimpinan gitu loh maksudnya. Kalau pimpinan salah ya tegur itu maksudnya. jangan dipuja. Jangan dipuja-puji. Dan itu dia sampaikan setiap dia turunnya berapa kali kan jadi pembicara ya. Jangan mengidolakan orangnya, nanti tidak. Jangan mengidolkan. Jangan mengidolakan. Kan mengidolakan. Iya, jangan memuja-muja gitu. Ya kalau salah tegur, kalau ini kurang gitu. Dan itu dia sampaikan betul gitu setiap dia ini. Jadi itu lumayan ini ya kayak ada beberapa. Kalimat itu. Karena untuk anak muda yang menonton, the future is ours. Dan biarkan, we need to keep our politicians in check, karena at the end of the day they're responsible to us dan ke DPRD. Tapi ada satu hal yang ini besok nih take a break. Besok dia mau pulang mau ke apa? Jakarta, ke Bandung mertua, ketemu papa mamanya. Dan alasannya, "Buy, I need a break," katanya. Kenapa gitu? Saya pikir ada sesuatu yang salah. Terus kenapa kamu? Aku mulai ini nih, mentally broken. Kenapa saya bilang? Bukan broken banget. Down. Kenapa? Nah, burnout gitu ya. Kenapa gitu? Terlalu banyak orang yang memuji gitu. Jadi kami tidak terbiasa hidup di lingkungan yang orang memuji-muji gitu. Udah kan apa adanya aja lah. Ngomong apa adanya. Kita juga punya kekurangan banyak. Kita ada kelebihan tapi ada kekurangan. Jadi kita kayak kalau saya mungkin sudah mulai belajar gitu ya untuk udahlah. Ada yang perlu didengarin, ada yang enggak gitu. Tapi dia agak terganggu ketika ada orang itu dari A sampai Z muji aja gitu. Dikerumunin sama orang yang memuji, jadi dia mau take a break gitu untuk siap-siap menghadapi. Karena pujian itu kan bahaya ya. Lama-lama bisa bikin kecanduan kan pujian itu. Terus dipuji jadi kayak kalau Mas Iqbal kan memang waktu jadi dubes juga dia pejabatnya kan gitu. Jadi dia sudah terbiasa lah ketemu beberapa orang dengan berbagai macam karakter. Tapi kalau kita pendamping itu kan nggak sebanyak gitu. Jadi begitu sekarang bisa dalam suatu hari ketemu dengan ya Allah aku kayaknya kayak tiba-tiba menjadi manusia tanpa dosa gitu. Takut gitu. Jadi ya benar kita perlu istirahat keluar dulu untuk mindsetnya disiapkan untuk oke, kita habis ini kita kembali. Di restart dulu sih. Di reset gitu. Ya, kami berharap. Saya nggak terbiasa di kantor itu punya anak buah. Nggak terbiasa punya anak buah. Semua anak buah saya itu saya anggap teman, sahabat saya gitu. Jadi saya lebih senang mereka menjadi sahabat saya gitu ketimbang jadi anak buah saya. Ya sesekali-kali kadang-kadang saya harus merintah ya. Itu cukup di situ aja saya jadi pimpinan. Tapi the rest saya pengen jadi teman buat semua orang gitu loh. Termasuk buat staff saya gitu loh. Anda cerita nih
ini saya dapatkan ketika saya duduk di Jogja. Ada 2-3 jam kita duduk kemarin di Jogja sambil makan ayam goreng itu, Mi. Jadi memang tipe mami ini dekatnya itu memang unik ketika setiap akhir pekan menjadi sopir bis untuk para sopirnya. Oh, Itu Bas. Di mana? Jadi namanya sprinter. Jadi kan bahkan saya dapat Bang Adaraki itu memposting bahwa kalau kami capek, calon gubernur kami yang jadi sopir. Itu Iqbal jadi sopir. Jadi Sumbawa. Jadi mak saya ngelihat ada yang berbeda. Dari sejak awal Iqbal menawarkan sesuatu yang berbeda. Dan mungkin ini tidak akan keluar karena tipe beliau kan dari awal menyatakan bukan tipe pencitraan itu. Nah ini Kak jadi harus yakin ini bukan tipe pencitraan. Kalau nggak kita kulik, kita tanya nggak akan keluar cerita itu. Yakin Mas? Oh insya Allah. Kan korban yang disupirin juga. Korbannya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan sudah lama. Nah harapan kami masyarakat Nusa Tenggara Barat memang cukup besar. Tingkat kepercayaan ini tinggi, Mi. Sangat tinggi. Untuk 3 calon kami dapatkan 42 itu tuh wow sangat luar biasa. Bisa menang di 7 ya. 8 Di 8 kabupaten kota. Ya ada 2 yang tidak. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Tidak banyak yang memprediksi. Nah, Mik, harapan terbesar Mami ke depan ini, satu tadi ada kekhawatiran dari Ibu bahwa pujian itu kayaknya udah nggak bisa kita ini Bu. Ini itu akan terus ketika apalagi beliau menjabat gitu. Puja-puji itu harapan kita kan jangan sampai merubah Mami. Jangan sampai merubah LMI yang kita kenal saat ini. Nih ke depan nih. Terutama untuk bahkan ada kontrak nih dari anak-anak. Nah, ini kan jadi benteng Takeshi-nya Mami ini. Ya, Sama Ibu apa kesepakatan sudah ada. Nih, harapan ke depan agar masyarakat kita sejak awal ini sudah tahu oh inilah. Ya, pokoknya jangan anggap saya itu sebagai magic stick gitu ya. Jadi sebagai tongkat ajaib gitu yang datang bim salabim yang tadinya barang nggak bagus jadi bagus gitu. Semua akan melalui proses dan yang penting adalah Iqbal dan Dinda nggak akan bisa merubah ini tanpa dukungan seluruh masyarakat. Jadi kita berharap semua orang ayo kita perbaikin sama-sama NTB ini, kita tingkatkan sama-sama NTB ini, kita benahin sama-sama NTB ini karena ini milik kita semua, So siapapun yang di NTB ini yang mau berkontribusi, saya mengembangkan ini sama dengan di tim saya, tim pemenangan. Saya selalu bilang tim pemenangan ini adalah miniaturnya NTB. Mulai dari pengelolaan keuangan, itu harus akuntabel, prudent gitu. Awalnya banyak teman-teman yang terbiasa main politik, nggak nyaman dengan pola itu. Tapi lama-lama dia akhirnya oke dengan itu gitu. Bahwa semua harus sesuai dengan perencanaan. Boleh keluar sedikit, balik lagi ke perencanaan. Jangan tergoda, banyak godaan untuk keluar dari strategi, dari rencana. Kita konsisten, difitnah, dipancing, macam-macam gini. Udah konsisten, kita fokus aja jual halal baik kepada publik gitu. Gak usah jual fitnah gitu. Ternyata dibeli juga sama publik gitu. Terus open platform gitu. Banyak orang yang masuk di dalam tim utama saya tuh, orang yang kita baru kenal sebulan 2 bulan ya. Dia datang masuk dan dia menunjukkan sesuatu yang hebat di situ. Terus udah semua ikhlas. Udah kamu aja yang pegang ini gitu. Pegang ini gitu. Tiba-tiba di media gitu. Kayak videografer saya tuh. Gitu yang Mas Mirza tuh. Itu baru masuk 2 bulan kali ya. 2 plus dan something like. Itu sekitar 2 bulan. Ternyata produknya bagus. Udah dia langsung deket jadi nempel ke saya terus kemana-mana gitu loh. Jadi dan teman-teman yang lain fine. Memang nature-nya seperti itu. Kita pingin ini open platform, semua orang bisa berkontribusi apa aja di situ selama kita satu value kita sama nih, nilai yang kita percaya sama, kita sama udah gitu. Oke. Saya ke kakak dulu nih. Kak, ini udah jadi anak gubernur Tarlangi. Agup. Harapan ke Abuya. Bukan yang pengawal, jangan sebut urusan pengawal.
Yang lain aja. Harapannya Buya tetap amanah, jaga kesehatan. Iya, kesehatan utama. Terus tetap amanah, jangan termakan dengan pujian. Jangan gendutan. Sudah kalau itu. Yeah, I think stay in your path and be the same Buya we all love and know. Kita ke Ibu. Bahkan butuh waktu khusus pulang ini, mau merestart dulu nih ke Bandung nih. Lumayan, saya beberapa bulan ya kemarin selama mulai dari bulan September ya nggak pulang. Karena udah bilang juga sama orang tua sih kalau dampingin Mas Iqbal. Cuma terkait nanti kalau sudah jadi ya intinya jangan selalu ingat Allah, jaga semua langkahnya, hati-hati. Sama saya paling rawan masalah kesehatan. Kemarin saya sampai ngadu sama beberapa kesepuhan, tuan guru untuk nitip, tolong dong Mas Iqbal dibilangin untuk ada istirahatnya, gitu. Jangan sampai zolim sama badan gitu nantinya. Ya apa yang dapat, tapi badan itu kan nggak bisa bohong dan kan nggak muda, ya emang mesti muda. Baik sih. Jadi kadang-kadang suka khawatir terus kalau kadang-kadang orang tidur sejam 2 jam sehari, kalau tidak tiap hari mungkin masih bisa diterima. Dia masih bahkan bisa tidur cuma sejam 2 jam setiap hari berbulan-bulan. Emang ya kita siap menjadi penjaganya. Anak kami adiknya yang di Prancis itu juga update terus tanya kalau tiba-tiba dia lihat fotonya Buyanya mukanya agak lesu. Bener kayaknya Buya ada ngomong sama Buya langsung aja gitu, sendiri dia WhatsApp suapnya langsung happy. Wah, aku mikirin aku. Emang ini melo. Silver polis. Lah dia lagi makan ini inget Buya, aduh anak aku lagi kangen sama aku guys. Gak drama queen. Ada bahkan sampai dibuat headline beberapa media. Apa itu? Sama istri aja setia, apalagi sama Rai. Saya baca pernyataan itu dan sudah ditunjukkan dalam beberapa kali saya ketemu LMI memang menyampaikan itu. Jadi kita butuh role model pada akhirnya, terutama generasi muda. Kali ini harus ada tokoh-tokoh balik-balik lagi. Jangan sampai mengidolakan tapi mengubah idola. Ini mau kita harapan kita bersama, boleh mengidolakan Iqbal, boleh nanti mengidolakan gubernurnya, tapi jangan sampai berusaha mengubahnya. Ini mungkin kita bersama nanti, Bi. Nah, mungkin Bi ada lagi yang mau disampaikan Kakak? Dulu Obama itu menang di pemilu di Amerika itu, Iya. karena dia menjual satu hal, back to family value gitu. Iya. Jadi negara itu makin maju, masyarakat tuh makin maju, cenderung meninggalkan family value, nilai-nilai keluarga itu. Jadi sebetulnya saya juga merasa masyarakat modern di Indonesia cenderung itu terjadi gitu loh. Nah saya juga pingin dari awal itu bersama-sama dengan keluarga berjuang itu, karena saya pingin ngajak semua masyarakat, ayo kita kembali ke nilai-nilai keluarga. Karena keluarga itu fondasi yang paling kuat untuk membangun masyarakat, untuk menyelesaikan banyak hal. Kalau di nilai-nilai keluarga itu kita jaga, insya Allah masyarakat sehat tuh. Itu saya juga dari awal ngajak saudara-saudara saya semua kompak. Itu yang membuat saya bahagia, karena pada saat saya dalam proses saya berjuang ini, betul-betul keluarga tuh di belakang itu nge-backup banget gitu. Bahkan keluarga yang tadinya agak terpecah bersatu sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi semua keluarga itu semakin utuh gitu. Kita mulai semuanya dari keluarga gitu. Ini kakak bisa sharing yang itu kak. Hasil dari dia kemarin dapat hasil dari mendampingi Buya, terus kamu menemukan fakta yang tentang itu Ibu sampaikan apa tuh banyak bisa memotivasi teman-temannya. Jadi dia mendampingi terus aku mendapatkan ini gitu. Apakah yang kebaikan? Kebaikan Indonesia kalau gitu. Kebaikan Indonesia. Jadi kan tadi aku bilang aku rasa politik apa sama Ya bahasa Inggris boleh. scary terus cuman dari selama 3 bulan mungkin 3 plus 9 bulan belakang aku ikut Buya kampanye. Can I please? Iya boleh. I feel like aku melihat, jadi dulu tuh Buya selalu bilang kalau misalnya aku tuh dulu tuh mikir kayak if
kita gak kotor, kita gak bakal menang dalam politik. Kita bakal kalah sama, karena yang lain tuh semuanya. This is like I'm accusing people, cuman kayak yang lain tuh kan yang kita lihat tuh semua orang tuh Yang kita baca, yang kita baca. yang kita terekspos di media. Tapi selama I'm not saying my dad is innocent, is a saint gitu, kayak spotless nggak ada dosa. Yeah. Cuman I've always seen him as someone with prinsip yang kuat. Terus dia itu jujurnya aku tahu mikir dia nggak bakal menang karena kalau dia terlalu berprinsip, terlalu beridealis tuh gak bakal menang gitu. Tapi from what I see sama kampanye ini, his idealism and his prinsip itu akhirnya berbuah dengan diselilingi sama orang-orang yang punya value, sama orang-orang yang genuine, nggak banyak tingkah. Jadi kayak maybe it's possible to change the game as long as orang-orang yang punya niat baik berani masuk, jangan jadi anti politik. Finally. Wow, ini luar biasa. Dari yang Nanti. yang berpandangan tapi dengan melihat Mami yang begitu konsisten menjaga ini akhirnya mampu merubah. Dan memang beberapa penelitian menyatakan ya Gen Z ini memang apolitik, tidak mau melihat ini sebagai sebuah langkah untuk bisa merubah banyak hal. Tapi ini sudah dibuktikan kakak ya. Dan memang harus nyemplung. Iya, kayak ketemu teman-teman di tim Monangan tuh they're all very genuine, kayak keluarga gitu loh. Kayak lagi kumpul sepupu. Waduh. Dan memang nggak bisa dikasih tau pakai kata-kata itu Mas. Jadi kayak harus gini, memang itu cemplungin aja, jangan dipaksa, dia mau sendiri dan dia menemukan sendiri. Jangan nangis. Tim pemenangan kami itu kayak big family gitu loh, kayak keluarga besar gitu kita, karena value kita sama. Jadi saya menjadi magnet di situ, terus orang-orang baik ini menemukan platformnya, ayo kita bareng gitu loh. Iya. Ada orang-orang yang masuk ke situ dengan bad intention gitu, dengan intensi yang dengan keinginan yang tidak baik, mental sendiri gitu. Iya benar. Orang-orang itu mental, orang-orang yang datang dengan motivasi yang buruk itu ya mental sendiri, ya itu tadi. Makanya terus muncul berita bahwa Relawan Iqbal keluar gitu. Kita di sana di dalam baik-baik aja gitu, santai. Alhamdulillah dia keluar gitu. Terus ya, karena kalau enggak dia toksik di dalam gitu loh. Tapi saya sangat yakin, Wi, sesuatu yang dimulai dengan kebaikan, ketulusan, pada akhirnya kalau bisa dijaga ya, siapapun yang mau mendekat, itu kan jadi filter sendiri. Seperti tadi, Pantog teman-teman itu ya mengarahkan saya memiliki kesamaan rasa. Saya rasa karena kesamaan rasa, kenyamanan, akhirnya orang-orang ini bersepakat. Tanpa ada sesuatu yang Mami janjikan, nanti kamu duduk di sini. Kan? Iya. Itu termasuk teman kita yang duduk di sana tuh. Duduk di sana. Saya juga baru kenal itu. Tahu-tahu dia lebih sibuk daripada calon. Dari pagi sampai pagi lagi dia kerja, terus dia lapor ke saya, Mi lagi di sini, lagi ketemu ini. Saya mikir nih orang ini sibuk sekali ya, gitu loh. Tapi dia berjuang, kawan kita berjuang, dan seperti itu banyak teman-teman itu berjuang sendiri. Pada akhirnya orang-orang akan sefrekuensi, Mi. Intinya kalau sudah sefrekuensi ya apapun sebetulnya akan dijalani secara ikhlas. Iya, padahal kan beliau belum punya pasangan, nggak ada nih. Kalau capek juga nggak ada yang mijet di rumah gitu kan, tapi dia berjuang aja. Sangat luar biasa ini Bajang ya. Bajang yang ada memang cukup lama dah. Tapi kan kameranya nggak ada yang ke beliau kan, jadi orang nggak tahu siapa beliau kan. Wah, ini Yes Podcast dapat pesan yang sangat banyak malam ini, bahwa intinya apapun yang dibangun, hal-hal besar yang dibangun ternyata memulainya memang orang dari yang tersayang, betul-betul ada di sekitar kita. Mami sudah membuktikan, mulai dari Ibu Sinta, kemudian putri-putri beliau, bahwa yang menjadi penguat beliau, menjadi booster beliau adalah justru ya ini, membangun NTB mulai dari keluarga. Sangat luar biasa, Mi. Ini akan menjadi panutan. Saya tidak bermaksud memuji untuk mengubah Mami ini, karena saya sudah tahu aturannya. Kakak ya, kita sama-sama jaga masyarakat NTB. Mari kita jaga semua. Mami tidak bisa hanya dengan Iqbal Dinda.
kita justru masyarakat Nusa Tenggara Barat yang membuat sistem bahwa kita bekerja bersama. Mi, sangat luar biasa. Terima kasih sudah mampir di YS Podcast. Thanks to them. Wah, iya makanya saya WA malam-malam Mami, tapi memang jam tidurnya itu saya bilang ke Ustadz kita di situ, nggak wajar beliau ini tidurnya, saya bilang. Wah, sangat ini. Jadi bisa ngajak kakak, bisa ngajak ibu. Ini YS Podcast dapat kesempatan luar biasa. Terima kasih sudah mampir di YS Podcast. Semoga ini menjadi cerita indah buat generasi kita berikutnya, bahwa segala sesuatu yang dibangun mulailah dari kebaikan dalam keluarga kita sendiri. See you di YS Podcast berikutnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.